Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didi Education. Hari ini akan berbagi informasi, melanjutkan informasi yang kemarin terkait dengan proses atau tahapan dalam seleksi dan mengikuti PPG dalam jabatan khususnya untuk batch 3 tahun 2025. Dimana kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita masih di posisi daftar ulang, kemudian masih di seleksi. Nah, seleksinya ini nanti apabila lulus dapat LPTK maka akan lanjut ke LPTK gitu ya Bapak Ibu. Kita masih di poin 3. Nah, hari ini akan saya jelaskan detail di poin nomor 3 yaitu lapor diri ke LPTK Bapak Ibu. Nah, LPTK itu apa? LPTK adalah lembaga pendidik dan tenaga kependidikan di mana Bapak Ibu nanti setelah dinyatakan lulus, karena nanti tahapnya ini belum selesai Bapak Ibu, setelah disetujui oleh admin kabupaten kota di ajuan PPG Bapak Ibu itu, nanti akan disetujui oleh admin provinsi Bapak Ibu. Nah, dari admin provinsi ini akan naik ke pusat untuk didata secara nasional, kemudian dipiloting, kemudian ditentukan siapa yang berhak ikut ataupun siapa yang belum berhak mengikuti di batch 3 tahun 2025. Tentunya yang belum berhak ikut di batch 3 akan diikutkan di batch-batch selanjutnya karena memang program dari Kementerian Agama akan dihabiskan di tahun 2025 meskipun pelaksanaannya akan di tahun 2026 begitu ya Bapak Ibu. Nah, berarti apakah ketika checklist begini sudah positif lulus Mas? Ya belum. Nanti nunggu hasil approve dari Kanwil karena di Kanwil juga akan verifikasi, bisa jadi ditolak, bisa jadi diterima kan gitu Bapak Ibu. Nah, ketika nanti diterima otomatis akan masuk database di Kementerian Pusat untuk di database secara nasional dan dibagi kuota dan per zona. Seperti apa sistem pembagiannya sudah saya buatkan video di tutorial-tutorial sebelumnya. Untuk skala prioritas siapa yang berhak untuk mendaftar di PPG dalam jabatan, siapa yang berhak untuk ikut PPG batch 3 tahun 2025. Akan tetapi di sini tidak ada salahnya Bapak Ibu kita berhusnuzon saja, mudah-mudahan kita juga diberikan kelancaran, mudah-mudahan kita semua terpanggil. Kalau melihat tahapannya, hari ini sudah tanggal 1 Agustus Bapak Ibu, sampai tanggal 3 Agustus itu verifikasi dan validasi berkas administrasi oleh admin kabupaten kota dan admin provinsi. Nah, artinya setelah tanggal 3 mudah-mudahan tidak molor lagi. Setelah tanggal 3 provinsi sudah mengapprove ataupun menolak ajuan Bapak Ibu. Apabila approve berarti akan masuk ke sistem pusat. Dari tanggal 3 sampai tanggal 17 itu pengolahan data, siapa yang berhak ikut dan siapa yang belum berhak ikut di batch 3 tahun 2025. Nah, apabila Bapak Ibu sudah dinyatakan nanti lulus, itu nanti di akun Bapak Ibu di sini ini akan ada tambahan selamat Anda lulus admin seleksi administrasi dan ditempatkan di LPTK misalkan UIN Jakarta itu misalkan, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya terpanggil, amin gitu ya, atau UIIN Curup atau UIN Metro dan seterusnya lah. Nah, nanti akan ada di sini LPTK Bapak Ibu. Ketika sudah ada di LPTK maka menurut saya kita berhusnuzon saja, kita dipanggil untuk bisa ikut seleksi. Nah, tidak ada salahnya kita harus mempersiapkan diri untuk proses di nomor 4 yaitu lapor diri ke LPTK oleh calon peserta PPG dalam jabatan itu di tanggal 18 sampai 31 Agustus. Berkasnya cukup banyak Bapak Ibu, maka tidak ada salahnya kita masih ada waktu, berarti kurang lebih 1 bulan kalau ngitung di hari ini sebelum kita ikut pelaksanaan PPG di bulan September. Nah, ini waktu yang cukup cukup ideal untuk mempersiapkan semuanya. Jadi ketika di bulan Oktober itu kita sudah pure murni ngurusi fokus dalam kegiatan proses PPG. Nah, lalu apa yang perlu disiapkan Bapak Ibu? Setelah nanti Bapak Ibu dapat LPTK, Bapak Ibu akan diarahkan untuk proses lapor diri. Jadi prosesnya belum selesai. Hari ini pendaftaran, verifikasi Kemenak, verifikasi Kanwil, masuk database pusat diseleksi.
kemudian ditentukan LPTK-nya, kita dapat LPTK, maka nanti prosesnya adalah lapor diri guru Bapak Ibu. Di mana setelah Bapak Ibu diumumkan hasil seleksinya dan Bapak Ibu lulus, akan diberitahu di akun simpatika atau akun siaga masing-masing. Di sini tadi Bapak Ibu nanti akan ada keterangannya. Maka Bapak Ibu harus melakukan lapor diri ya Bapak Ibu. Nah, di mana lapor dirinya? Lapor dirinya adalah diakses platform lapor diri, yaitu di platform lapor diri LPTK. Nanti akan saya simulasikan setelah pemaparan ini Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu mengakses, Bapak Ibu mengisi datanya, kemudian data Bapak Ibu itu dikirim dan akan diverifikasi oleh LPTK. Nah, LPTK ini berarti kampus di mana Bapak Ibu mendapat tempat untuk menjadi mahasiswa PPG gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu apa saja yang harus disiapkan dalam proses lapor diri itu gitu. Nah, yang perlu disiapkan Bapak Ibu, yang pertama adalah ijazah dan transkrip. Ijazah yang digunakan untuk linearitas PPG beserta transkrip nilai. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, sembari menunggu pengumuman, sembari berdoa, sembari berhusnuzon, mudah-mudahan kita dipanggil untuk ikut PPG Batch 3 tahun 2025 ini, Bapak Ibu hari ini sudah mulai menyiapkan scan ijazah dan transkrip yang berwarna, juga jelas gitu ya, untuk dipersiapkan sebagai dokumen nanti lapor diri. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu menyiapkan kartu tanda penduduk. Ini juga sudah di-scan Bapak Ibu biar kita tidak terburu-buru ya nantinya. Tentunya scan-nya juga yang harus jelas ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu adalah foto terbaru. Foto terbaru berlatar warna merah, laki-laki menggunakan jas dan dasi warna hitam, perempuan menyesuaikan. Lah ini Bapak Ibu harus foto terbaru ya, kalau bisa maksimal 3 bulan terakhir lah, syukur-syukur ya bulan-bulan inilah. Kenapa? Karena foto ini urgent, ini akan nantinya dicantumkan di sertifikat pendidik Bapak Ibu. Nah, kita kan ketika sudah masuk di sini ya husnuzon, lulus PPG, lulus ikut seleksi ya lulus ikut PPG. Jadi lulus juga dapat sertifikat kan begitu ya Bapak Ibu. Jadi ambil foto terbaik terbaru untuk bisa diupload di dokumen lapor diri Bapak Ibu. Nah, yang keempat, Bapak Ibu melapor dirinya itu dengan menggunakan dokumen RPL. RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau. Ada 4 item yang akan diisi di dalam RPL itu Bapak Ibu. Nah, untuk RPL-nya itu seperti apa? Nah, kita potong saja videonya Bapak Ibu. Setelah ini saya akan coba untuk saya akan coba untuk menyampaikan RPL-nya secara detail ya Bapak Ibu. Nah, ketika nanti sudah detail, karena RPL-nya cukup panjang, maka videonya ini saya potong dulu. Nah, maka nantinya Bapak Ibu ketika sudah dapat LPTK, Bapak Ibu lapor diri. Lapor diri ini nanti akan berbeda dengan RPL, nanti linknya akan berbeda. Nah, kemudian kita balik ke sini. Lapor dirinya di mana? Di akses platform lapor diri. Nah, aksesnya itu ada di sini Bapak Ibu. Di websitenya ppg kemenak.go.id ini Bapak Ibu dicari saja. Nah, Bapak Ibu nanti di sini kan ada beranda, di atas di sini ada lapor diri LPTK. Jadi setelah Bapak Ibu dapat LPTK nanti, Bapak Ibu pilih lapor diri LPTK. Bapak Ibu klik saja di sini. Di sini ya Bapak Ibu ya. Di lapor diri LPTK, diklik saja. Nah, di sini ini adalah daftar-daftar LPTK yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk sebagai LPTK di dalam penyelenggaraan PPG gitu ya Bapak Ibu, dari halaman 1 sampai halaman 4. Nah, Bapak Ibu nggak usah payah, Bapak Ibu search saja di sini. Misalkan Bapak Ibu dapatnya di misalkan UIN Jakarta gitu ya, Jakarta misal, tidak ketemu, kita kembalikan saja di halaman pertama misalkan.
kita cari Jakarta. Nah, ini Bapak Ibu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, misal ini Bapak Ibu. Kita pilih saja, karena itu banyak, kita ketik saja. Oke, nah kita akan diarahkan ke dashboard UIN Jakarta. Nah, tidak semuanya akan begini Bapak Ibu ya. Jadi nanti masing-masing LPTK itu akan berbeda untuk cara lapor dirinya. Misalkan dulu saya tahun 2022 itu di YIN Jurup ini, kita klik saja logonya. Nah, dia akan berbeda, dia akan diarahkan ke sini. Nah, ke websitenya YIN Jurup. Kemudian ya misalkan ke mana, YIN Metro ini yang tetangga kami nih. Nah, dan selanjutnya lapor dirinya di sini ternyata di lapor diri ppgmetrouniv.go.id. Nah, dan seterusnya gitu Bapak Ibu. Nah, ini nanti masing-masing LPTK akan berbeda. Bapak Ibu bisa cek saja di mana Bapak Ibu dapat penempatan di LPTK itu. Kami contohkan di UIN Jakarta tadi, kita pilih oke. Nah, di sini sebagai contoh masukkan nomor siaga. Masukkan nomor peserta, yaitu nomor akun siaga untuk guru PAI dan nomor akun simpatika untuk guru madrasah. Berarti ini yang dimasukkan adalah NPK ya Bapak Ibu. Nah, NPK-nya dimasukkan, kemudian masukkan tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Nanti disesuaikan dengan kampusnya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh saja. Setelah dimasukkan nomor peserta dan tanggal lahir, kemudian klik masuk lapor diri. Nah, begini. Ini contoh untuk lapor diri di UIN Jakarta. Misalkan nomor PTK ID ya, masukkan PTK ID Bapak Ibu. Ini akan berbeda antara PTK ID dengan nomor pendidik Kemenak Bapak Ibu. Nomor pendidik Kemenak atau NPK Bapak Ibu bisa lihat di di kartu Bapak Ibu. Kemudian kalau PTK ID itu ini user yang biasa Bapak Ibu gunakan ketika login simpatika Bapak Ibu. Nah, nanti akan berbeda masing-masing Bapak Ibu. Ada yang loginnya menggunakan NUPTK, ada yang menggunakan PTK ID karena Bapak Ibu pegawai baru ya, bukan orang-orang lama di tahun 2010 ke bawah itu. Nah, yang diminta adalah PTK ID atau nomor akun siaga. Nah, nanti Bapak Ibu isikan saja. Misalkan saja begini. Kalau nanti ada yang kurang paham boleh komentar di bawah ya Bapak Ibu. Kemudian nomor PTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan Bapak Ibu boleh masukkan. Kemudian PPG gelombang berapa gitu ya. Misalkan kita di gelombang 2. Nama lengkapnya misalkan Didi Kurniawan, ini sebagai contoh Bapak Ibu. Nicknya sesuai dengan nomor KTP ya Bapak Ibu. Kemudian NIP untuk ASN, jika Bapak Ibu ASN, jika bukan ASN diisikan strip saja karena ini tidak wajib. Kemudian tempat lahir misalkan Lampung Tengah. Oke. Kemudian jenis kelamin Bapak Ibu pilih saja, laki-laki, status perkawinannya menikah, belum menikah atau janda atau duda. Kemudian agama Islam atau yang lain monggo. Kemudian nomor HP. Nah, pastikan nomor HP Bapak Ibu nomor HP yang sesungguhnya ya Bapak Ibu, karena ini nanti akan didatabase oleh LPTK masing-masing. Nah, kemudian email addressnya, emailnya masukkan saja email yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian di sini mata pelajaran yang disertifikasi. Nah, ini pilih saja punya Bapak Ibu. Saya contohkan Al-Quran Hadis. Mata pelajaran yang diampu adalah Al-Quran Hadis gitu ya. Nama tempat mengajar, isikan tempat Bapak Ibu, misalkan kami di Lampung Timur. Kemudian alamat lengkapnya Jalan Lembayung DST ya. Jam mengajarnya di
Jenjang mengajarnya di MA, status pegawainya adalah ASN atau ASN PNS, P3K, guru tetap yayasan, guru tetap atau lainnya. Anggap saja ASN PNS ya Bapak Ibu. TMT mengajar ya mungkin di tahun 2019 gitu ya Bapak Ibu, misalkan per Agustus 2019, atau nah ini disesuaikan dengan SK Bapak Ibu ya, SK pertama kalau bisa, karena nanti akan berpengaruh terhadap RPL-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu honor itu sejak 2005 ya, dipilih aja tahun 2005 ya Bapak Ibu ya. Kemudian jumlah honor mengajarnya dalam rupiah ya dijawab sejujurnya saja lah Bapak Ibu. Kalau 10 juta ya ditulis 10 juta gitu ya. Amin ya Allah. Kemudian S1-nya di mana Bapak Ibu? Diketikkan saja sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Termasuk prodinya apa? Kemudian ini misalkan UIN Jakarta. Prodinya PAI. Ini sebagai contoh Bapak Ibu. Dituliskan saja tanggal lulusnya, kemudian nomor ijazahnya. Kalau itu sudah, kalau S2-nya ada silakan ditambahkan, kemudian alamat lengkapnya juga diisikan Bapak Ibu. Misalkan Jalan Kancil gitu ya. Nah, dan seterusnya, kelurahannya, kecamatan, kota, provinsi, kode pos, dan negaranya tentunya Indonesia. Jangan di mana-mana ya. Kemudian masukkan nama ayah, nama ibu sesuai dengan data yang sebenarnya. Nah, kemudian di sini ada upload dokumen lapor diri. Di sini ada fakta integritas, surat izin kepala sekolah atau madrasah, upload KTP, ijazah S1, ijazah S2, transkrip S1, transkrip S2 jika ada. Kemudian SK pengangkatan atau penetapan guru, kemudian surat keterangan sehat, kemudian ada pas foto. Nah, yang sudah dijelaskan tadi Bapak Ibu. Kemudian di sini ada motivasi mengikuti PPG. Setelah terisi kemudian dikirim. Ini contoh yang ada di UIN Jakarta Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu langkah awal yang perlu dipersiapkan untuk lapor diri. Jadi ada fakta integritas, ini nanti akan dibagi atau di-share oleh teman-teman di grup-grup itu. Nanti kita update berikutnya. Kemudian surat izin dari kepala sekolah nanti kita buatkan contohnya. Jika Bapak Ibu memang memerlukan, bisa komen di YouTube ini, nanti kita sampaikan Bapak Ibu. Kemudian KTP jelas, ijazah S1-nya jelas, transkripnya jelas, dan SK dan surat keterangan sehat ini minta ke ke rumah sakit pemerintah Bapak Ibu. Jadi bukan ke puskesmas yang level di desa gitu ya. Artinya rumah sakit pemerintah, artinya yang mengeluarkan surat keterangan sehat itu adalah dokter yang bernip. Jadi bukan ke klinik, bukan ke ini, tadi ke rumah sakit pemerintah. Pas fotonya juga jelas, motivasinya boleh diketik dan dikirim. Jadi gitu Bapak Ibu, sebagai contoh untuk segera kita mempersiapkan diri, lapor diri. Nah, setelah ini tentunya Bapak Ibu akan diminta untuk RPL, rekognisi pembelajaran lampau, sesuai dengan slide saya tadi. Setelah lapor diri menggunakan dokumen yang dibutuhkan, yaitu nanti akan dikirimkan lagi untuk mengirimkan dokumen RPL, yaitu rekognisi pembelajaran lampau. Seperti apa RPL-nya, bagaimana cara menyiapkannya, silahkan ditunggu video-video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian yang sedang menunggu penantian untuk dipanggil PPG Batch 3 tahun 2025. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.